Selamat siang, perkenalkan nama saya Agustorus Manggiawa dengan NPM 2551190, berasal dari Prodi Ilmu Hukum dari kelas 1 IHMA dan mata kuliah Ilmu Negara. Nah, pada siang hari ini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Perkembangan Konstitusi Vietnam dari tahun 1946 hingga 2013, di mana dinamika politik dan hukum dalam negara sosialis. Nah, Konstitusi Vietnam ini merupakan fondasi hukum tertinggi yang menggambarkan perjalanan panjang dari negara tersebut. Dari perjuangan kemerdekaan hingga pembentukan negara sosialis modern. Sejak pertama kali disahkan pada 1946, Konstitusi Vietnam ini mengalami 4 perubahan besar pada tahun 1959, 1980, 1992, dan terakhirnya di 2013. Jadi pada hari ini saya akan fokus menjelaskan konstitusi di 2013. Jadi, norma konstitusi dianalisis dalam kajian ini berfokus pada Konstitusi Republik Sosialis Vietnam tahun 2013. Nah, saya mengambil 4 pasal dalam konstitusi tersebut. Khususnya ada pasal 1, pasal 2, pasal 4, dan pasal 15. Nah, keempat pasal ini saya pilih karena bersifat norma dasar atau fundamental norms. Nah, yang membentuk struktur ideologis, politik, dan hukum negara Vietnam. Jadi pasal 1 itu berisi Republik Sosialis Vietnam adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan bersatu yang wilayahnya itu mencakup daratan, kepulauan, perairan, dan teritorian, dan ruang udara. Di mana pada pasal 1 ini menegaskan identitas Vietnam sebagai negara sosialis, persatuan yang merdeka dan berdaulat. Norma ini menetapkan dasar eksistensi negara sekaligus menolak federalisme dan pluralisme ideologis. Nah, terus selanjutnya pasal 2. Pasal 2 ini yang berisi Republik Sosialis Vietnam ini adalah negara hukum sosialis dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, ini seperti sama seperti yang Indonesia ya, kekuasaan tertinggi itu yaitu di tangan rakyat, yang dimana pasal 2 ini mengatur prinsip kedaulatan rakyat dan konsep kekuasaan negara terpadu. Norma ini menegaskan bahwa seluruh kekuasaan berasal dari tangan rakyat, namun dijalankan melalui mekanisme negara yang tidak menganut pemisahan kekuasaan klasik. Terus yang selanjutnya ada pasal 4. Pasal 4 ini yang berisi komunis menjalin hubungan erat dengan rakyat. Ya, di mana pada pasal 4 ini memberikan legitimasi konstitusional pada Partai Komunis Vietnam sebagai kekuatan politik tunggal yang memimpin negara dan masyarakat. Terus selanjutnya yang keempat ada pasal 15. Pasal 15 ini yang berisi hak warga negara tidak terpisahkan dari kewajiban warga negara. Jadi, pasal 15 ini menegaskan prinsip supremasi hukum, yakni bahwa negara dan warga negara ini sama-sama tunduk pada konstitusi Vietnam dan undang-undangnya. Nah, terus dengan demikian, norma-norma ini secara sistematis menggambarkan relasi antara ideologi, kekuasaan politik, dan hukum dalam sistem ketatanegaraan Vietnam. Terus ada kedua, saya akan menjelaskan ketetapan pemilihan teori ketatanegaraan. Jadi saya akan membahas pertama itu teori negara sosialis atau Marxist-Leninis. Teori ini tuh memandang negara sebagai alat politik kelas pekerja untuk mencapai tujuan sosialisme. Dalam konteks Vietnam, Partai Komunis ini itu diposisikan sebagai avant-garde party yang mewakili kepentingan rakyat secara ideologis. Nah, oleh karena itu, keberadaan tadi pasal 4 ini merupakan konsekuensi logis dari teori ini. Terus ada teori negara hukum sosialis. Teori negara hukum sosialis ini tuh berbeda dari rule of law liberal. Negara hukum sosialis ini menempatkan hukum sebagai instrumen pengelolaan masyarakat,
bukan sebagai alat pembatas kekuasaan masyarakat itu sendiri. Nah, prinsip ini tidak dari dalam pasal 15, di mana supremasi hukum tetap berada di kerangka kepemimpinan partai. Terus ada teori kedaulatan rakyat terpimpin. Dalam teori ini, rakyat itu tetap menjadi sumber kekuasaan tertinggi, tapi pelaksanaannya itu dilakukan melalui struktur politik interpusat. Nah, hal ini menjelaskan bagaimana pasal 2 dan pasal 4 ini dapat berjalan bersamaan tanpa menganggap kontradiktif dalam sistem Vietnam. Jadi, pemilihan norma dan teori ketatanegaraan yang tepat, relevan, dan saling menjelaskan akan mengakibatkan karakter konstitusional Vietnam ini sebagai negara sosialis satu partai. Terus saya akan menjelaskan konsekuensinya terhadap struktur kekuasaan negara. Nah, berlakunya pasal 2 dan pasal 4 ini menimbulkan konsekuensi bahwa Vietnam ini tidak menganut prinsip pemisahan kekuasaan. Nah, sebagaimana dikenal dalam negara demokrasi liberal. Nah, kekuasaan negara ini bersifat satu dan terpadu dengan pembagian fungsi semata-mata administratif. Akibatnya, lembaga legislatif, edukatif, yudikatif tidak saling mengawasi secara independen. Nah, semua lembaga negara berada dalam garis kebijakan Partai Komunis. Terus ada konsekuensinya itu terhadap supremasi hukum. Nah, meskipun pasal 15 ini menegaskan bahwa negara ini diatur oleh hukum, dan praktiknya hukum itu tidak berdiri di atas kekuasaan politik. Nah, kebijakan partai sering menjadi sumber norma yang lebih dominan daripada undang-undang. Dengan demikian supremasi hukum di Vietnam lebih tepat dipahami sebagai rule by law, yaitu hukum digunakan untuk menjalankan kekuasaan, bukan rule of law yang membatasi kekuasaan. Terus ada konsekuensi terhadap hak asasi manusia. Konstitusi 2013 ini memperluas pengakuan HAM, khususnya dalam bab 2. Namun, konsekuensinya logis dari sistem satu partai adalah hak-hak politik seperti kebebasan berekspresi dan berkumpul dibatasi. Terus ada pembatasan tersebut dianggap sah demi stabilitas nasional dan ideologi sosialis. HAM di Vietnam ini bersifat kondisional, tergantung pada kepentingan negara dan interpretasi partai. Terus ada identifikasi. Saya menjelaskan identifikasi masalah konstitusional. Masalah utama dalam konstitusional adalah konflik normatif internal, khususnya antara pasal 4 ya. Pasal 4 tadi itu supremasi partai, dan pasal 15 itu serta bab 2 HAM, supremasi hukum dan hak warga negara. Nah, secara teoritis negara hukum itu menuntut hukum berada di sebuah kekuasaan. Namun pasal 4 secara eksplisit menempatkan partai sebagai pemimpin negara dan masyarakat. Oke, selanjutnya ada pendekatan analisis yang digunakan. Yang pertama ada pendekatan historis. Konflik ini tidak dapat dilepaskan dari sejarahnya Vietnam yang mengalami kolonialisme, perang, dan konsolidasi ideologi. Sentralisasi kekuasaan dianggap perlu untuk menjaga persatuan nasional. Terus yang kedua ada pendekatan komparatif. Jika dibandingkan dengan negara demokrasi konstitusional, Vietnam ini tidak memiliki mekanisme checks and balance dan judicial review independen. Terus selanjutnya ada pendekatan konseptual, di mana konsep negara Vietnam berbeda secara mendasari dari konsep negara hukum liberal. Nah,
hukum berfungsi sebagai alat pembangunan dan stabilitas, bukan sebagai untuk membatasi kekuasaan politik. Nah, jadi di konsekuensi tadi ada solusi yang saya tawarkan, yaitu yang pertama itu jadi solusi ini itu bersifat realistis dan kontekstual, yaitu ada penguatan profesionalisme aparat pengadilan tanpa meniadakan peran partai. Terus ada transparan dalam proses legislasi. Terus penafsiran hak asasi manusia yang lebih proporsional dan akuntabel. Terus penguatan mekanisme pengawasan internal dalam Partai Komunis. Nah, solusi ini tuh tidak bertujuan untuk mengubah sistem satu partai, melainkan memperbaiki kualitas negara hukum sosialis. Nah, jadi kesimpulannya konstitusi Vietnam yang berfokus yang saya jelaskan berfokus pada 2013 ini menunjukkan upaya serius negara untuk mengadopsi prinsip negara hukum dan perlindungan HAM dalam kerangka ideologi sosialis. Namun, dominasi Partai Komunis Vietnam ini sebagaimana diatur dalam pasal 4 membentuk batasan struktural terhadap supremasi hukum secara penuh. Oleh karena itu, sistem ketatanegaraan Vietnam mempresentasikan model negara hukum sosialis yang khas, di mana hukum berfungsi sebagai instrumen stabilitas dan pembangunan, bukan untuk membatasi kebebasan kekuasaan politik. Nah, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata atau suara yang tidak jelas mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.